warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Salam hari ini warahmatullahi. kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti mata kuliah studi Al-Quran. Eh, untuk mempersingkat acara pertama kita dengan apa pembukaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua itu pembacaan doa. Mungkin pembacaan doa bisa dilakukan oleh Pak Fajar Setiawan. Bismillah, Bismillah. Baik, Pak. Ya, Pak. Baiklah, sebelum mata perkuliahan ini dimulai, ada baiknya kita berdoa. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulullah, rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, Amin ya amin, Rabbal. amin. Amin, Rabbil alamin. Terima kasih Pak Fajar untuk pembacaan doanya. Acara ketiga yaitu langsung saja persentase makalah oleh teman kita Nurul Hudaya dengan judul Munasabah Al-Quran. Kepada Nurul Hudaya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Munasabah Al-Quran. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami untuk Pak Dr. Muhammad Irham yang telah menyempatkan waktu untuk presentasi saya hari ini. Untuk pendahuluan, Al-Quran merupakan firman Allah yang berfungsi sebagai petunjuk manusia. Dalam memperoleh kandungan dan maslahat yang ada di Al-Quran, perlunya ilmu tafsir. Ali Hasan menjelaskan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran dan segi penunjukannya kepada maksud Allah berdasarkan manusia. Pemahaman terhadap ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, surah satu dengan surah yang lainnya menjadi sebuah kesatuan yang terkoneksi dan memiliki maslahat penting untuk memecahkan problematika. Sehingga untuk proses pengambilan atau mencari makna-makna dan kaidah di Al-Quran perlunya proses penafsiran yang dapat dihubungkan dengan penggunaan munasabah. Adapun rumusan masalah yang saya ambil itu ada 5, yaitu pengertian munasabah, sejarah perkembangan ilmu munasabah, pembagian munasabah Al-Quran, pandangan ulama terhadap munasabah, dan urgensi dalam mempelajari munasabah tersebut. Untuk pengertian, menurut Al-Sarkashi menjelaskan bahwa munasabah berarti muqarabah, yakni kedekatan, kemiripan, keserupaan. Dua hal yang berbeda pada dasarnya namun karena adanya ikatan atau hubungan, kesamaan antara keduanya seperti dua orang yang bersaudara. Sehingga dapat dikatakan bahwa munasabah adalah suatu bidang ilmu di dalam ulumul Al-Quran yang membahas isi kandungan dan pemahaman makna ayat-ayat Al-Quran secara komprehensif dengan mencari kedekatan, keterkaitan, dan pengelompokan serta menghubungkan antara ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, antara pembuka ayat dan penutup ayat, dan antara ayat dengan nama surahnya. Adapun untuk sejarah perkembangan ilmu munasabah, orang pertama yang memunculkan ilmu munasabah yaitu Abu Bakar An-Naisaburi di Baghdad. Nah, ia menyatakan kepada ulama di Baghdad disebabkan ketidaktahuan mereka tentang ilmu munasabah antara ayat-ayat Al-Quran. Nah, ketika ada yang membacakan ayat atau surah Al-Quran di hadapannya, dia menanyakan kepada ayat ini diletakkan di sini. Apa hikmah dalam peletakan ayat ini dalam surah ini? Adapun ulama kontemporer yang menulis karya-karya tentang ilmu munasabah itu ada Muhammad Ash-Shiddiq Al-Gumari dengan nama kitabnya Jawahir Al-Bayan fi Tanasub Suwair Al-Quran. Ada juga Muhammad Abdullah Daras yang menulis dalam karyanya An-Naba Al-Ashim. Dan di Indonesia pun ada yaitu Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, pesan, kesan, dan keserasian Al-Quran dan mufassir lain yang tergabung dalam tafsir Departemen Agama Republik Indonesia dalam Al-Quran dan tafsirnya. Untuk pembagian munasabah itu ada berdasarkan sifat dan ada juga yang berdasarkan materi. Untuk berdasarkan sifat itu ada dua, yaitu sahir al-irtibat yang terjadi karena bagian Al-Quran yang satu dengan bagian yang lainnya tampak jelas dan kuat, atau hubungan antar satu kalimat dengan kalimat berikutnya atau satu ayat dengan ayat berikutnya itu tampak nyata. Ada kalanya kalimat atau ayat yang kedua bisa berupa takkid atau penegasan, tafsir, penjelasan, iktirat, bantahan atau tasydid, penekanan, mukorana atau perbandingan terhadap kalimat atau ayat yang pertama. Kemudian ada kafi al
irtibat, ada kalanya hubungan antara suatu kalimat dengan kalimat berikutnya atau antara satu ayat dengan ayat berikutnya itu tidak ada kesesuaian, sehingga tidak tampak adanya hubungan antara keduanya. Masing-masing berdiri sendiri, tidak tergantung dengan kalimat atau ayat sesudahnya. Kesempurnaan makna kalimat pertama atau ayat pertama itu tidak tergantung dengan kalimat atau ayat yang berikutnya. Kalau dipisahkan, maknanya tetap sempurna. Kemudian untuk berdasarkan materi itu ada munasabah antar ayat. Munasabah antar satu kalimat dengan kalimat sebelumnya dalam satu ayat itu munasabah jenis ini mencari hubungan antara atau kaitan antara satu kalimat dengan dalam satu ayat. Kemudian ada munasabah antara satu ayat dengan ayat sesudahnya. Nah, hubungan antara surah Al-Isra ayat 1 dan 2. Apa hubungan antara peristiwa Isra Nabi Muhammad SAW yang disebutkan pada ayat pertama dengan berikutnya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam pada ayat yang kedua? Menurut Muhammad Quraisy Shihab, ayat yang pertama itu menyebutkan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad yang mengisrakan beliau dari Mesir ke Palestina, tetapi memakan waktu yang lama. Nah, penyebutan Nabi Musa juga mempunyai kaitan yang sangat jelas dengan peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri, karena beliau yang berulang-ulang mengusulkan agar Nabi Muhammad SAW memohon keringanan atas kewajiban sholat 50 kali sehari semalam. Kemudian ada munasabah antar kelompok ayat dengan kelompok ayat sesudah sebelumnya. Nah, munasabah jenis ini mencari hubungan antara satu kelompok ayat dengan kelompok ayat berikutnya. Misalnya, surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 itu tentang beberapa kategori manusia ditinjau dari segi keimanannya. Ayat 1 sampai 5 itu berbicara tentang orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang memadukan dalam diri mereka aspek iman, Islam, dan ihsan. Ayat berikutnya 6 sampai 7 itu berbicara tentang orang-orang kafir, yaitu orang yang lahir batin mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya 8 sampai 20 itu berbicara tentang orang-orang munafik yang di luar mengaku beriman tetapi di dalamnya mengingkari Allah. Kemudian ada juga munasabah antar surah. Nah, munasabah antar surah itu seperti munasabah antar ayat awal surah dengan akhir surah sebelumnya. Nah, misalnya itu ada Quran surah Al-Waqiah dengan Quran surat Al-Hadid. Nah, surah Al-Waqiah pada bagian awal lalu menguraikan tentang kepastian kiamat dan pembagian manusia menjadi 3 golongan yang disertai balasannya. Nah, selanjutnya surat ini tuh ditutup dengan menyatakan kesungguhan Al-Haq Al-Yakin, yaitu keyakinan yang disertai hak atau keyakinan yang sangat benar. Nah, dengan demikian, maka bertasbihlah, yaitu tingkatkan upayamu dengan mensucikan diri dengan menyebut nama Tuhanmu sebagai pemelihara dan pembimbingmu yang maha besar. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa uraian penutup surah sangat serasi dengan uraian awal surah tersebut. Kemudian ada munasabah antar satu surah dengan surah lainnya. Nah, contohnya itu adalah munasabah antar surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah dari segi namanya. Di antara isi penting surah Al-Fatihah adalah tentang tauhid, baik dari segi rububiyah, mulkiyah maupun ilahiyahnya. Dengan doktrin tauhid, seseorang dilarang menuhankan apa dan siapapun selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk menuhankan Al-Baqarah sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel di bawah inisiatif As-Samiri. Nah, guna melakukan pembinaan dan mempertahankan tauhid secara konsekuen diperlukan pembinaan dalam keluarga. Dan salah satu keluarga yang menjadi teladan ialah keluarga Imran atau Ali Imran. Nah, salah satu sebab penting keberhasilan sebuah keluarga adalah peran kaum perempuan atau An-Nisa, terutama ibu. Sebuah keluarga tentu memerlukan kecukupan ekonomi, terutama untuk makan dan minum. Makanan dan minuman yang dibutuhkan tentu saja makanan yang bagi halal lagi baik dan bergizi seperti yang diisyaratkan dalam surah Al-Maidah yang berarti hidangan makanan. Nah, adapun pandangan ulama tentang munasabah itu sendiri, ada pendapat ulama yang menolak seperti Izzuddin Abdi Salam yang dipandang tidak memiliki ketertarikan terhadap upaya menemukan kesatuan tema Al-Quran. Nah, hal ini berdasarkan pada asumsinya bahwa mencari kesatuan tema secara menyeluruh hanyalah upaya yang sia-sia. Kemudian adapun Abu Al-A'la Muhammad Ibnu Ghanim berpendapat bahwa tidak ada kemestian mencari kaitan dalam Al-Quran yang dapat memberati. Kemudian Al-Quran turun berupa potongan-potongan yang merupakan salah satu kebiasaan orang Arab berpindah kepada ungkapan yang lain. Nah, kemudian ada pun pendapat ulama yang menerima itu seperti Fakhruddin Al-Razi yang berkata dalam tafsirnya, siapa yang memperhatikan dengan lebih seksama tentang kelembutan nasom surat ini dan keindahan urutannya, maka dia akan mengetahui bahwa Al-Quran itu seluruhnya mukjizat.
ditinjau dari sisi kefasihan kata-katanya, keluhuran makna-maknanya, dan juga sisi urutannya dan susunan ayat-ayatnya. Kemudian ada Ibnu Al-Arabi yang berkata dalam Siraj Al-Muridin, keterkaitan ayat-ayat Al-Quran antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu kata yang luntur dan teratur maknanya merupakan ilmu yang sangat mulia. Tidak ada yang membicarakannya kecuali hanya orang yang alim yang mengkaji surah Al-Baqarah. Kemudian Allah membukakan hati kami tentangnya dan kami melihat kemalasan para makhluk ini. Maka kami berhenti di sana dan kami serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun urgensi munasabah Al-Quran itu yang pertama untuk memperjelas dan memperdalam arti suatu kalimat, ayat, dan surah dalam Al-Quran. Kemudian untuk mengetahui korelasi dan kontinuitas antara kalimat, ayat dan ayat, surah dan surah, antar surah, nama surah dengan isi kandungannya, dan antar topik-topik yang berkaitan sehingga Al-Quran dapat dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh untuk mengetahui tingkat balagan dan sastra bahasa Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad dan bahkan dengan ilmu ini akan memperlihatkan kemujizat Al-Quran dan selanjutnya sebagai tamkin atau memperkukuh dan penjelasan tambahan untuk mempertajam makna dan yang terakhir untuk penyatuan atau al-wihda Al-Quran yang meskipun terurai dan dalam banyak surah dan ayat tetapi memiliki nilai-nilai kesesuaian dan kesatuan. Mungkin sekian itu saya presentasi dari makalah saya. Eh, Sekurang-kurangnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas presentasenya Nurul Hudayah. Mungkin langsung saja ke acara selanjutnya yaitu mungkin ada tanya jawab dirangkaikan dengan diskusi. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Saya, Kak. Ya, silahkan Nurul Inayah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi langsung saja pertanyaan saya, apakah semua ayat dalam Al-Quran ini memiliki munasabah yang jelas atau tidak? Kira-kira mengapa dan juga mengapa jika tidak punya munasabah dari ayat tersebut, Kak? Mungkin itu. Ya, eh, saya ulang pertanyaan Nurul Inayah itu yang saya tangkap, apakah semua ayat dalam Al-Qur'an memiliki munasabah yang jelas? Mungkin itu pertanyaannya. Iya, Kak. Oh iya, Caca. Pertanyaan pertama, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Kita Saya Kak, rampung dulu pertanyaan. saya Iya, Kak. iya, Fajar Setiawan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan saya yaitu bagaimana contoh konkret munasabah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah? Bagaimana contoh konkret? Contoh konkret munasabah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Yang pertanyaan kedua dari Fajar Setiawan, bagaimana contoh konkret munasabah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah? Iya Kak, Oh iya, kasih. Terus pertanyaan, mungkin saya rampungan dulu tiga pertanyaan. Saya kumpul dulu tiga pertanyaan baru supaya bisa satu kali dijawab sama teman kita yang persentase Nurul Hudayah. Ada lagi mau bertanya? Izin bertanya, Iya, silahkan. mungkin bisa dijelaskan itu yang perbedaannya antara munasabah dengan tafsir lainnya? Iya, oh, menjelaskan perbedaan antara munasabah dan tafsir yang lainnya, Di. Ya, sudah ada tiga pertanyaan. Mungkin kita berikan kepada persentase dulu untuk menjawabnya. Nanti kalau setelah menjawab kita kita minta bantuan dari Bapak Muhammad Irham pada yang Nurul Hidayah silahkan.
Terima kasih, Kak. Jadi yang pertama saya akan menjawab dulu pertanyaan dari Kak Inaya, apakah semua ayat Al-Quran itu memiliki munasabah yang jelas? Jadi untuk jawaban saya itu tidak semua ayat dalam Al-Quran itu memiliki keterkaitan atau munasabah yang secara langsung atau terlihat jelas, terutama jika dilihat secara tekstual atau permukaan. Nah, untuk beberapa alasannya itu seperti susunan Al-Quran itu bersifat tauqifi, yaitu kayak berdasarkan wahyu. Nah, penyusunan ayat-ayat dan surah dalam Al-Quran itu bukan berdasarkan urutan tematik atau kronologi, jadi melainkan berdasarkan wahyu dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, keterkaitan antar ayat itu tidak selalu tampak logis menurut standar manusia. Nah, kemudian untuk alasan lainnya itu keragaman topik dalam satu surah. Jadi banyak surah dalam Al-Quran yang membahas beberapa tema secara bergantian seperti akidah, hukum, sejarah, dan etika. Nah, itu membuat hubungan antar ayat kadang lompat-lompat secara tematik meskipun secara maknanya itu tetap bisa ditelusuri keterkaitan antar surah satu dengan surah yang lainnya. Kemudian munasabah itu penemuan hubungan antar surah atau ayat itu sangat tergantung pada istihad atau usaha intelektual pada mufasir. Jadi ini berarti bisa ada perbedaan pandangan mengenai ada atau tidaknya munasabah di antara bagi-bagian tertentu dari Al-Quran. Nah, kemudian untuk alasan yang terakhir itu yang eh, kemudian alasan terakhir itu yaitu makna yang mendalam dan berlapis. Jadi Al-Quran itu memiliki makna yang dalam dan sangat berlapis-lapis. Nah, sebuah ayat bisa memiliki hubungan dengan konteks yang jauh dalam surah yang sama atau surah lainnya, bukan hanya dengan ayat di sekitarnya. Jadi hal ini yang membuat keterkaitan tersebut tidak selalu langsung terlihat tanpa kajian yang mendalam. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab untuk pertanyaan dari Kak Inaya. Ya, saya kembalikan bagaimana Nurul Hidayah. Sudah bisa diterima? Ya, saya sudah paham, Kak. Ya, terima kasih. Mungkin Nurul, pertanyaan kedua mungkin bisa dilanjutkan Nurul Hidayah. Jadi saya akan menjawab pertanyaan. Tunggu, tunggu Kak. Eh, Mohon maaf, ada sedikit kendala. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Fajar, bagaimana contoh konkret munasabah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Nah, surah Al-Baqarah itu merupakan salah satu surah yang ada di Al-Quran yang banyak dijadikan contoh dalam kajian munasabah. Jadi contohnya itu yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi itu ada hubungan ayat 2 sampai 5 dengan ayat 6 sampai 7. Jadi kalau untuk ayat 2 dalam Al-Baqarah itu menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa, sedangkan ayat 6 sampai 7 itu berlanjut membahas orang-orang yang kafir. Nah, munasabahnya Allah memulai dengan menggambarkan golongan yang mendapat petunjuk dari Al-Quran, lalu berlanjut ke golongan yang menolak secara total seperti orang-orang kafir. Nah, ini menunjukkan struktur pembagian manusia berdasarkan sikap terhadap wahyu. Kemudian untuk contoh yang kedua itu ada hubungan antara ayat 183 dan ayat 185. Nah, kalau untuk ayat 183 itu memerintahkan kewajiban berpuasa. Dikatakan diwajibkan atas kamu berpuasa. Kemudian ayat 185 itu menjelaskan alasan dan keutamaan bulan Ramadan. Nah, yang disebutkan dalam Al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Nah, munasabahnya itu setelah Allah memerintahkan puasa, dia menjelaskan mengapa bulan Ramadan istimewa dan mengapa puasa itu penting. Itu di bulan Ramadan itu penting karena Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Kemudian ada contoh yang terakhir itu ada hubungan antara ayat 286 dan dengan keseluruhan isi surah. Nah, ayat terakhir yaitu 286 itu memuat doa dan penyerahan diri kepada Allah yang mengandung unsur tauhid, permohonan ampun dan permintaan kekuatan menghadapi ujian. Nah, munasabahnya dalam ayat itu menjadi penutup yang mengikat seluruh isi surah karena surah Al-Baqarah membahas petunjuk hidup, hukum perjuangan dan ujian keimanan. Jadi ayat 286 itu menyimpulkan bahwa semua itu hanya bisa dijalani dengan iman yang kokoh dan tawakal kepada Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan Kak Fajar. Saya lanjut ke Kembalikan ke Fajar Setiawan, bagaimana jawaban yang diberikan? Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan.
menurut saya sudah cukup jelas dan saya sudah paham. Ya, terima kasih Fajar Setiawan. Mungkin langsung ke pertanyaan ketiga. Oke, baik. Saya izin, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Ilham Muharram yang soal pertanyaannya itu perbedaan antara munasabah dengan tafsir biasa. Nah, perbedaan utama itu antara munasabah dan tafsir biasa itu terletak pada pendekatan dan fokus analisis terhadap teks dalam Al-Quran. Nah, tafsir biasa itu pada umumnya memusatkan perhatian pada penjelasan ayat secara individual atau yang terpisah-pisah. Seringkali berfokus pada aspek makna, bahasa, latar belakang, sejarah turunnya ayat atau asbabun nusul dan penafsiran yang bersifat naratif. Dalam tafsir biasa itu, penafsir berusaha menjelaskan arti suatu ayat dengan mengacu pada kaidah bahasa Arab, riwayat hadis, dan pendapat ulama terdahulu, sehingga tafsir tersebut itu biasanya menjawab pertanyaan apa artinya ayat ini atau bagaimana konteks turunnya ayat tersebut. Nah, sedangkan munasabah itu adalah kajian yang lebih komprehensif dan sistematis yang mengkaji hubungan antar ayat, antar surah, dan antar surah secara keseluruhan. Nah, munasabah ini menekankan keterkaitan tematik dan struktural yang membentuk suatu kesatuan utuh di dalam Al-Quran. Nah, dengan kata lain, munasabah melihat Al-Quran bukan sebagai kumpulan ayat yang berdiri sendiri, tetapi sebagai sebuah teks yang tersusun rapi dan memiliki pola hubungan yang saling melengkapi antar ayat atau antar surah. Mungkin itu saja dari jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, bagaimana Ilham Muharram at- atas jawaban yang diberikan? Iya, terima kasih atas jawabannya. Ya, eh, tiga pertanyaan sudah dijawab oleh yang persentase teman kita. Mungkin saya minta apa? Kita diskusi bantuan dari Pak Irham. Apakah pertanyaan dan jawaban sudah sesuai atau mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Tabe? Masih banyak mau kutambahkan ini, tapi kukumpul dulu. Yang lain tidak ada yang mau bertanya. Lagi dulu, masih ada yang mau bertanya yang lain sebelum kita tafsirkan langsung. Ya, Hmm. teman-teman yang lain bagaimana masih ada mungkin masih ada yang mau bertanya? Ya, mungkin saya mau saja yang bertanya Pak Tabe. Tabe Nurul Hidayah, saya mau bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana penerapan munasabah Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih Kak Isyana atas pertanyaan untuk penerapan munasabah dalam izin untuk menjawab penerapan munasabah dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting untuk memastikan pemahaman dan implementasi ajaran Al-Quran. Dengan mempelajari hubungan antar ayat dan surah, seseorang itu tidak hanya memahami makna teks secara parsial, tetapi juga dapat menangkap maksud keseluruhan serta tujuan dan etika yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Nah, misalnya ketika seseorang menghadapi masalah sosial atau hukum, pemahaman munasabah memungkinkan seseorang untuk mengaitkan ayat-ayat hukum dengan ayat-ayat yang menjelaskan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan hikmah di balik aturan hukum tersebut. Nah, ini mencegah terjadi sikap kaku dan ekstrim yang sering muncul akibat penafsiran yang terpisah-pisah tanpa melihat konteks yang lebih luas. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Kak. Apakah cukup diterima? Ya, saya cukup mengerti. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya. Sudah ada 4 pertanyaan ini. Mungkin ada yang bisa tambahkan satu atau bagaimana? Teman-teman semua. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada closing statement dari pemakalah. Ada hambatan, ada rintangan, ada curhat, ada apa gitu. Silakan closing statement 1-2 menit. Suara tak? Eh, tapi Pak yang kayak bagaimana maksudnya, Pak?
closing statement, bisa kesimpulan, bisa ada hambatan selama menggunakan mengerjakan makalah atau apa, ada saran, ada kemarin masalah, susah referensi atau apa gitu. Ya, closing statement lah, apapun itu. Hmm. Baik, jadi kesimpulan bisa saja saya. Hmm. Ya. Jadi untuk kesimpulan dari makalah saya, jadi munasabah itu merupakan suatu bidang ilmu dalam ulumul Al-Quran yang membahas tentang isi kandungan dan pemaknaan dari ayat-ayat Al-Quran yang secara komprehensif dengan mencari kedekatan, keterkaitan, dan pengelompokan serta menghubungkan ayat-ayat yang sebelum dan sesudahnya antara pembuka ayat dan penutup ayat dan antar ayat dengan nama surah dan serta antar surah lainnya. Nah, guna Makanan menemukan kakak, tiup kita tahu kakak. cara Mungkin terpencil dan aku dalam anak. sehingga dapat dikatakan Aisyah, tiup. Kakak, tiup tiup kakak gini tahu bakat Aisyah kakak. atau saling Ini tuh, terkait satu ambil HP-mu sini. maka dikatakan sebagai Ya, munasab. ya. Mungkin itu saja close statement dari saya, Pak. Saya kembalikan lagi ke Bapak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, saya mengajak pribadi dan segenap teman-teman ya untuk selalu bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala, sambil duduk-duduk juga kita selalu berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu biyadihil khair wallahu ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu saya ingin sampaikan bahwa ilmu-ilmu yang Anda pelajari di studi Quran ini, catatannya, materinya, makalahnya, ya, disimpan baik-baik di memori jangka panjang kita. Nah, saya ulang, memori jangka panjang. Kalau jangka pendek, memorinya itu cepat lupa. Mungkin cepat paham, cepat lupa. Ya, karena mau buat makalah, kemudian ketik, kuasai, kemudian sudah itu lupa. Nah, misalkan, ya, sudah revisi lupa. Masuk semester 2 semester 3 lupa nih. Nah, gitu kan. Saya mau Anda semua minta tolong menggunakan memori jangka panjang semua, ya. Oh iya. Wih, cantik-cantik semua ini. Yang laki-laki yang ganteng-ganteng tidak ada kuliah ini. Mana semua ini? Hmm. Mungkin lagi di klinik ya, atau di rumah sakit ya. Berapa orang ini kah? 14 orang. Hmm. Mana yang lain ini? Ya. Begitu. Mantap kan? Itu kan bagus ini kalau gagah-gagah semua, terus pelajar, apa, kelihatan ya. Real. Oke. Nah, lanjut, lanjut. Oke. Kemudian catatan ini saya minta disimpan baik-baik, dipelajari, dipelajari baik-baik. Nah, kenapa di UIN Alauddin Makassar kita ini, apalagi di pasca sarjana, tesisnya itu walaupun kita jurusan Kesmas, wajib ada ayatnya atau hadisnya, ada penjelasannya, ya. Nah, ketika ada ayat tak tentang judul apapun nanti yang kita bahas, ya, maka cara kerja ayat itu jangan lupakan ini yang semester satu studi Quran. Tak hari ini belajar munasabah. Jadi kalau ada ayat nanti besok-besok sudah ada ayat satu dua yang kita dapatkan, ya. Nah, ingat teori munasabah. Oh, ini ayat munasabah dengan ayat sebelum setelahnya ini. Ingat juga ada kemarin Makkiyah Madaniyah sebelum Ramadan, sebelum Lebaran, ya kan? Oh, ingat. Oh, ayat ini Makkiyah Madaniyah berbicara tentang ini dan itu, ya. Diikuti itu, diikuti. Kemarin Anda belajar ini, ikuti itu, ya.
Jadi ini materi-materi bisa diaplikasikan di dalam tesis, apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, oke. Oke, sampai saat ini bisa dipaham dulu sebelum kita lanjut. Nah, makanya nanti penguji nanti kita itu ada satu orang penguji agama, penguji Al-Quran dan penguji hadis. Kalau di UIN, ya UIN Alauddin di Pasca ini yang membenarkan kesmas yang ada di Indonesia lainnya. Ya, di Unhas ada kesmas S2. Di sini ada juga kesmas S2. Oke, tapi mereka tesisnya tidak ada integrasi agamanya, tidak ada integrasi Al-Quran hadisnya. Kita ada dan ada penjelasannya. Bagaimana Ustaz? Tidak semua ayat dipahami Al-Quran. Tidak. Jawabannya adalah semua masalah bisa ada ayatnya. Jadi at-tibyan tibyan di kulli syai itu kata Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa menjawab segala sesuatu. Jadi apapun judul kita, misalkan ada tentang kesehatan masyarakat, ASI, menyusui, ada tentang EK3, pelayanan, apalagi lingkungan, etos kerja dan sebagainya. Itu semua ada ayatnya dalam Al-Quran. Ada. Jadi minimal clue-nya, nilai-nilai universalnya itu ada dalam Al-Quran. Apapun itu, matematika, biologi, kedokteran. Saya juga menguji juga di kedokteran. Ada. Ada. Cocok-cocok logi, bukan cocok-cocok logi. Mentong ada. Ya. Nah, saya teringat itu ada seorang syekh ketika menjelaskan ayat ini dalam sebuah majelisnya. Ada yang instruksi, bertanya, betulkah itu guru? Bahwa Al-Quran bisa menjawab segala sesuatu? Ada. Minimal ada petunjuknya dari pertanyaan Anda, ada clue-nya. Kalaupun tidak tuntas, minimal ada bagaimana cara jawabnya ada. Apa pertanyaan anak muda ya? Dia berkata, begini Gur, saya ingin bertanya. Ya, eh, kita ini kan di Arab ya, secara umum di Arab kan suka itu makan roti ya, gandum ya. Eh, kita kan ini suka makan roti semua Guru. Oke, betul. Tapi saya tidak tahu cara membuat roti. Kira-kira ada tidak ayatnya dalam Al-Quran cara membuat roti? Kalau ada, surah apa? Kalau tidak ada berarti kita nafikan tadi, berarti salah dong teorinya. Al-Quran bisa menjawab segala sesuatu, ya kan? Kalau tidak ada berarti Al-Quran tidak benar dong. Dikatakan kan bisa menjawab, ada petunjuk. Ini hudal lil muttaqin, petunjuk bagi kita semua, ya kan? Tapi tidak bisa dijawab. Tapi kalau ada jawabannya apa? Hmm. Bagaimana Ustaz Fajar? Kira-kira ada tidak ayat tentang hal tersebut? Cara membuat roti. Ada tidak petunjuknya dalam Al-Quran? Kalau ada atau tidak ada, silakan. Kira-kira ada tidak? Ini menarik ini. Gimana, Fajar? Pak Fajar? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Atau belum tahu? Beda itu tidak Belum ada. tahu, Pak. Belum tahu. Iya, belum tahu. Kalau Dian Yuliawal, ini Dian ini sebentar lagi ulang tahun ini. Bulan Juli ulang tahunnya tuh. Tanggal berapa, Dian? Tanggal 7 Juli, Pak. Ingat tahu. Bagus gini 77. Sama dengan kemanakan saya ini 77. 7 bulan 7. Bagus bagus. Bagaimana Ustazah Dian? Jadi saya sekarang ini panggil Ustaz semua ini. Ustazah semua ini saya panggil. Ustazah Dian bagaimana? Ada tidak petunjuk dalam Al-Quran cara membuat roti? Ada tidak? Ada. Sejauh ini, Pak, belum belum pernah tahu Tapi mungkin tidak tentang ada ya? itu. Mungkin tidak ada. Atau mungkin ada? Nggak, belum pernah dengar, Pak. Ah, karena Al-Quran mengatakan tibyanan likulli syai' menjelaskan segala sesuatu. Jawaban minimal Anda yang saya tunggu mungkin ada. Karena Al-Quran begitu, kita harus yakini ya. Nanti saya akan buktikan. Jadi kalau orang Pangkep ditanya bagaimana cara membuat sop saudara, ya kan? Orang Palopo bagaimana cara membuat apalagi kalau Palopo kapurung. Jenis Ponto bagaimana membuat gantala. Begitu, membuat coto. Kira-kira ada tidak? Jawabannya ada. Surah An-Nahl dan surah Al-Anbiya ayat ke-7. Ya. Di situ Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dua kali loh dijawab dalam Al-Quran, dua kali. Terulang dua kali.
Eh, apa itu artinya? Bagaimana cara kita membuat apa tadi? Membuat roti. Apa kata Al-Quran? In kuntum la ta'lamun. Kalau engkau tidak tahu, ya tidak tahu ya cara membuat roti ya. Tidak tahu cara membuat coto. Tidak tahu cara membuat jalan kote, misalkan. Apa kata Al-Quran? Petunjuknya gampang. In kuntum la ta'lamun. Kalau engkau tidak tahu, fas'alu ahla dzikri. Tanyalah ahla zikri, ahlina. Nah, tanya ahlina. Kalau tidak tahu roti, sari roti, tanya itu. Ya kan, jangan tanya saya. Ya, berarti luar biasa Al-Quran. Ya kan? Masya Allah. Jadi ada petunjuk-petunjuknya. Beberapa hari yang lalu itu, beberapa bulan yang lalu itu, jalan-jalan di Sungai Cirekang, kita minum-minum sarakba di sana, di Makassar. Kemudian ada yang bertanya, ada tidak Ustaz? Sarakba dalam Al-Quran. Wah, kau ini bertanya atau menguji? Nah, ada sarakba dalam Al-Quran. Ya, ada sarakba dalam Al-Quran. Karena kita belajar studi Al-Quran, jangan lupa bawa Al-Quran. Hmm. Buka Al-Qurannya juz 29 kalau tidak percaya. Sudah buka Al-Qurannya juz 29. Surah Al-Insan. Buka Al-Qurannya, surah Al-Insan. Siapa tahu bilang itu dosa yang sota-sota itu, sembarang tidak bilang. Misalkan ya, dari tahu ki. Hmm. Sudah lihat surah Al-Insan ayat ayat 17 kalau tidak salah. Hmm. Ada yang bisa bacakan surah Al-Insan ayat 17? Hmm. Eh, untuk ayat 17 itu Pak, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabil. Artinya dan di sana mereka Zanjabila, Zanjabila, ya. Bagus, bagus. Nah, artinya apa? Di di sana dalam mereka surga itu kenapa? di Hmm. di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe. Minuman bercampur jah jahe. Bayangkan. Sarabah terbuat dari apa? Eh, eh. Ya kan? Jahe. Luar biasa Al-Quran itu. Jadi ini ayat berbicara tentang menu hidangan yang Allah berikan kepada para penghuni surga. Surga kan itu dingin. Kalau neraka kan panas ya. Orang yang kalau kalau dingin-dingin itu enaknya minum apa? Yang hangat-hangat. Sarabah kan hangat. Apalagi jahenya kan butuh kehangatan. Bahkan orang Jawa itu menamakan wedan. Kalau kita orang Makassar, Bugis Makassar secara umum itu mengatakan sarabah. Nah, bahkan kata sarabah itu terinspirasi dari bahasa Al-Quran. Saya mau uji Anda ini. Ya, apalagi di sini ada beberapa orang alumni UIN. UIN itu, Alauddin Makassar itu alumninya apapun prodinya harus hafal juz amma. Di dalam juz amma surah An-Naba Allah berfirman. Coba aktifkan kameranya. Ya, aktifkan suaranya. Ada yang bisa sambung-sambung ayat ini. La yadukuna fiha bardau wala. Ada yang bisa sambung. La yadukuna fiha Wala bardau wala. syaraba. Syaraba. Wala saraba. Wala saraba saraba. Saraba. Masya Allah. Iya kan? Ya. Bukan cocok-cocok logika memang. Memang. Coba lihat itu. Al-Quran. Surah An-Naba. Juz 30. Coba lihat Al-Qurannya. Apa artinya itu syarobah? Dari kata syariba yashrabu. Syarobah. Ayat An-Naba ayat 24 itu kalau tidak salah. Coba lihat. Minum, Ustadz. Minum ya. Syaroba berarti minuman. Minum kan minuman. Syaraba itu apa? Apakah makanan? Apakah nama orang? Apakah nama pohon? Nama hewan? Saraba apa? Minuman. Luar biasa. Salah atau benar? Saraba, saraba. Cuma kalau bahasa Arabnya syaraba. Iya kan itu kalau fasih, itu kan orang Arab. Kalau orang jadi ponto kodong okotski, bukan syaroba, saraba. Iya kan? Begitu saudara-saudara. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Jadi adalah istilahnya Sungai Cerekan dengan Sarabanya ada ayatnya. Apalagi kes masjid. Apapun judul Anda ada ayatnya. Ya, jadi ingat kalau nanti Anda cari judul, jangan lupa apa kira-kira ayatnya atau hadisnya. Karena pasti itu
wajib Anda tuliskan dalam tesis Anda. Kesmas bisa unggul sekarang, yang membedakan dengan kesmas yang lain. Kemarin waktu akreditasi kami menjadi saksi nyata, saksi hidup. Itu salah satu nilai keunggulannya karena membedakan kesmas ini dengan yang lain adalah ada integrasi Al-Quran dan hadis di dalamnya. Mata kuliahnya ada, ya. Oke. Kemudian tesisnya juga ada, penguji agama Al-Qur'annya, hadisnya ada. Jadi memang betul-betul integrasi, ya. Makanya saya minta mata kuliah ini jangan cuma hanya dipelajari semester satu. Ingat-ingat ini sampai Anda tamat, bahkan belajar Al-Qur'an itu sampai orang meninggal. Ya, tidak ada habis-habisnya belajar Al-Qur'an. Ya. Oke, mengerti? Understand? Yes? Yes or no? Kalau no, saya ulangi lagi nih. Saya ulangi dari awal. Yes? Tidak ada kode jawab, Kak. Yes, Ustaz. Yes, Ulama deh, Pak. belum tuh Yes, Kak yes, membahas. Oh yes, Ustaz. yes. Oke, oke, yes, yes. Masalahnya yang lain ini banyak yang tidak aktifkan kamera ini. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi ketua kelas juga ini. Tidak ada ketua kelas ini. Saya langsung loyo-loyo ini kalau tidak ada Ada, ketua Pak. kelas. Oh ada Ji. Oh ada Ji, Masya Allah. Saya itu laptopku nih canggih. Kalau Anda pakai HP, mohon maaf ini misalkan buka WA, kan biasa kalau WA, ya WA atau apapun itu terbaca di sini, terbaca di sini. Jadi kalau misalkan aktif di Zoom, oke, kentara, ada kameranya, ada gambarnya. Tapi kalau Anda buka aplikasi lain, TokTok kah atau apakah, apa ditahukan ya kan? Tapi sini saya tahu, terbaca. Nah ya, bahwa ini misalkan buka WA aja, sekedar balas chat atau apa, dan seterusnya ya. Oke, kita lanjutlah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Alhamdulillah. Saya apresiasi kepada yang tetap on kamera. Semangat ya, semangat. Di bagian on off kamera mungkin lagi sibuk atau apa, kita maklumi saja ya. Allah saja Maha Pemaaf, Maha Pengampun ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Oke, tentang munasabah ya, munasabah. Munasabah dari akar kata tanasub itu artinya ada kedekatan makna, ada korelasi makna ya. Ada korelasi ilmiah antara satu kata dengan satu yang lain. Ada hubungan, namanya korelasi, nyambung. Ya, ada nyambungnya, ada nyambungnya. Kenapa korelasi itu penting dalam berbicara? Terkadang ada orang biasa cerita ya, langsung masuk-masuk. Apa ini? Kita bicara tentang ini, dia lain lagi ngebahas, misalkan, gitu kan? Berarti dia tidak langsung, kalau sudah belajar studi Quran ini langsung bilang, Anda ini bicara tidak ada munasabahnya. Bisa bilang begitu. Ini tidak tidak munasabah ini. Ya. Tidak. Jadi kalau orang bicara, misalkan ada tadi pertanyaan, kemudian disampaikan jawabannya sesuai, itu namanya munasabah. Kalau lain pertanyaan, lain jawaban, lain pembicaraan, tidak munasabah. Ya. Maka kalau ditanya tadi, apakah semua ayat ada munasabahnya? Jelas ada munasabahnya. Semua ayat ada munasabahnya. Bahkan surah dengan surah ada munasabahnya. Cuma pertanyaannya, Anda tahu atau tidak? Ya, sudah paham atau belum? Itu pertanyaannya. Tadi juga ditanya bagaimana? Sarabah, apa tadi tentang ada tidak cara membuat ini? Ya kan? Tahu atau tidak? Belum tahu, belum tentu ya. Oke, oke. Oke, ya. Kita lanjut, kita lanjut. Jadi jawabannya ada semua. Contoh konkret munasabahnya tadi surah Al-Baqarah itu tadi bagus, ya. Bagus. Diawali surah Al-Baqarah itu tentang bagaimana kategori manusia. 1 sampai 5 betul, manusia yang taat. Dalam hal ini yang disebut dengan takwa. Kemudian manusia yang durhaka, orang kafir. Kemudian ada juga manusia yang bermuka dua, munafik. Ya kan? Diceritakan begitu, diceritakan. Jadi masing-masing ada dalam ayat Al-Quran pasti ada korelasi. Jadi munasabah itu mulai dari yang terbesar dan terkecil ada. Yang terbesar apa? Surah dengan surah. Yang terkecil lagi ayat dengan ayat yang satu dengan ayat setelahnya, ayat yang satu dengan ayat sebelumnya. Lebih kecil lagi, lebih kecil antara satu kalimat dengan kalimat dalam sebuah ayat. Ayat dengan ayat tapi masih dalam satu ayat tapi kalimat dengan kalimat. Terkecil lagi satu kata dengan kata sebelumnya. Terkecil lagi huruf dengan huruf setelah atau sebelumnya. Itu yang paling kecil.
Ya, semua itu ada munasabah korelasinya. Sebelum saya lebih lanjut ya, ada orientalis pernah berkata, ada yang tahu apa itu orientalis? Hmm, coba. Arvina tahu tidak Arvina? Orientalis itu atau baru dengar apa itu orientalis? Iya, siapa? Tidak tahu. Enggak tahu. Iya. Kalau Aziza pernah tahu apa itu orientalis? Tapi Enggak tahu. Ustaz tidak tahu Ustaz. Oke, jelas. Orientalis itu orient itu barat ya. Para sarjana atau bahkan sampai profesor dari barat atau non muslim ya, tapi dia belajar tentang Islam, belajar tentang Al-Quran atau hadis. Jadi dia mungkin sarjana sarjana kalau kita bilang sarjana non muslim atau sarjana dari barat ya. Kemudian dia belajar mempelajari Islam, ya, mempelajari Islam. Istilahnya orang kafir tapi belajar Islam. Namanya orientalis namanya, ya. Ada orientalis berarti dia pelajari Al-Qur'an, pelajari hadis. Seperti Anda ini belajar Al-Qur'an, tapi Anda kan muslim, dia kan orang kafir, ya kan? Ah, itu. Dia cari kelemahan-kelemahannya. Di antaranya mereka ada yang berkata, Al-Qur'an itu tidak sistematis. Apa bukti sistematisasinya? Ya, misalkan bahas tentang sholat, belum tentu tentang sholat, bahas lagi tentang zakat. Di surah yang lain, sholat lagi, terulang lagi. Di surah lain, sholat lagi, terulang lagi. Namanya sistematis. Kalau tentang sholat, satu bab semua saja. Ya, atau kisah Nabi Adam. Satu bab. Kisah Nabi Nuh, satu bab. Ini kisah Nabi Adam ada di Al-Baqarah, ada di sini, ada di Al-Imran, ada lagi surah Syura, ada surah Al-Anfal. Tidak sistematis, terpecah-pecah. Ya, terpecah-pecah. Hmm, ada yang bisa bantu saya? Kalau ada orientalis, sarjana kafir yang belajar Al-Quran begini, ya, mengatakan ini Al-Quran kelemahannya karena tidak sistematis. Ya, itu tadi contoh-contohnya. Apa jawaban Anda? Sebelum saya bicara tentang munasabah. Ini nanti ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Nah, ada yang bisa jawab? Tidak ada. Tidur mak deh, tidur pendek. Nah, jawabannya adalah standar sistematista Al-Quran harus dibedakan dengan buku-buku yang ada. Buku standar sistematisannya, oke, manusia. Bab satu, bab 2, bab 3, pembahasan, penutup, kesimpulan. Itu yang buat manusia. Maka kacamata itu ya kepada buku-buku. Ensiklopedia, artikel, tesis. Itu kan standar manusia. Nah, kitab Al-Quran, jangan gitu. Kalau orientalis mengatakan, coba dong, lihat kita Injil kita. Lihat dong perjanjian lama, perjanjian baru. Bahkan lihat Taurat. Ketika membahas tentang Nabi Adam, tuntas. Selesai itu Nabi Idris misalkan tuntas. Nabi ini tuntas. Jadi di bab ini tidak ada di bab Nabi lain. Ini kan dalam satu surah ada berapa Nabi, kemudian surah lain tak ulang lagi. Begitu, begitu dalam Al-Quran. Nah, orientalis standarnya itu Injil dan standarnya itu adalah kitab-kitab ilmiah. Oke? Justru inilah kitab yang paling sistematis dan paling ilmiah. Kenapa saya katakan paling ilmiah? Teori-teori dalam Al-Quran itu terbukti nyata sekarang. Dalam Al-Quran dulu, waktu Al-Quran turunkan ini kepada Nabi Muhammad, di situ ada informasi. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna min khalfika ayah. Apa artinya? Hari ini, wahai Fir'aun, kuawetkan jasadmu. 14 abad silam, Nabi Muhammad dan sahabat hanya meyakini Fir'aun jenazahnya awet. Tetapi, satu abad yang lalu, ditemukan di Laut Merah,
adanya jenazah yang awet. Dan ketika arkeolog Prancis, kalau tidak salah Bukhail ya, Bukhail itu meneliti itu, wah, takjub bahwa bisanya ada begini. Ya, mereka kan istilahnya dia kan peneliti dari orang Nasrani kapan ini ya, orang Prancis dan agama Nasrani. Kita orang Islam ketika muminya Firaun ditemukan, kita hanya senyum-senyum. Sini bukan berita luar biasa. Di dalam Al-Quran kami memang ada informasi bahwa Firaun itu jenazahnya itu mumi awet. Apa yang terjadi? Orang kafir ini, orang Nasrani ini, orang Prancis ini, peneliti ini, profesor ini langsung bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti kitab sucinya Islam itu betul-betul ilmiah. Betul-betul ilmiah. Apa bukti ilmiahnya? Ya, penemuan-penemuan yang ada itu sesuai dengan kenyataan. Ya, bahwa diawetkan apa, dan itu banyak, banyak. Ya, dalam Al-Quran itu teori-teori ilmiah itu banyak. Sebelum saya lanjut lebih lebih dalam tentang keilmian dan sistematisanya dan nanti, ini sistematikanya itu nanti munasabah. Ini. Nah, sebelum itu saya ingin berikan tambahan wawasan. Beberapa tahun yang lalu itu di Barat, saya lupa kalau bukan di Kanada, di Amerika, ya itu pernah terjadi di sebuah rumah sakit. Ada kesalahan error human ya, error human ya. Anda tahu ya, karena Anda jurusan kesehatan ya. Dan rata-rata kalau kesehatan itu kesmas kan bisa jadi kepala rumah sakit ya, atau kepala puskesmas ya, bisa kan? Nah, ketika ada anak yang lahir, ini keperawatan ini antara keperawatan atau human errornya bidan ya, atau keperawatan nurse. Itu sempat ini dua bayi karena hampir bersamaan lahir, diragukan identitasnya. Ini bayi laki-laki, bapak mamanya siapa? Ini bayi perempuan, mamanya siapa? Iya kan? Oke. Nah, supaya tidak tertukar. Wah, ini barunya ada kejadian ini. Lupa mungkin namanya human error ya, human error. Kesalahan manusia. Wah, dilupa diidentifikasi nih. Kan ada SOP-nya itu. Kalau bayi lahir bagaimana kan? Lupa ini bagaimana. Ya kan? Apakah harus tes DNA, tes apa, dan seterusnya. Di antara perawat Muslim itu ada yang mengatakan, bagaimana saudara? Oh begini, ada laki-laki perempuan. Gampang. Di dalam Al-Quran itu kitab kami jelas. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki itu dua, perempuan itu satu. Ayat ini memang secara umum tentang warisan. Kalau warisan itu secara umum dua laki-laki, satu perempuan. Tetapi ayat ini juga tidak salah kalau dikatakan laki-laki itu dua, satu perempuan. Makanya kambingnya laki-laki dua. Ya, kalau perempuan berapa kambingnya kalau orang akikah? Hmm, berapa? Berapa? Tiga, empat. Satu, Berapa? Kak. Satu kan? Oke, dua dan satu. Begitu pula asinya. Laki-laki itu asinya dua. Perempuan, bayi perempuan asinya satu. Apa maksudnya? Kuatnya minum asi beda dengan laki-laki dengan anak bayi perempuan. Ya, bagaimana Aziza atau yang biasa kerja di rumah sakit, Inaya atau apa? Ah, ah. Atau Anda punya adik atau punya kemenakan? Bagaimana itu laki-laki, bayi laki-laki dengan bayi perempuan ketika ASI? Hmm, bagaimana kuatnya? Ada bisa cerita. Anda ini orang kesehatan ini, jangan bisa cerita deh. Saya itu tafsir cuma mau cerita, tapi mau kak dengar ke persaksian Anda nih. Ini calon-calon magister kesehatan masyarakat semua ini, calon-calon ini pimpinan puskesmas, pimpinan rumah sakit. Nah, ada bisa menyampaikan kepada saya. Saya tuh suka diskusi nih begini. Tuh kalau begini tidak mau kalau lagi cerita tuh. Sudah mi deh. Ini tentang jurusanmu ini, saya cerita ini. Saya hubungkan, saya munasabahkan ini dengan prodi Anda ini supaya Anda punya penguatan. Ada bisa cerita. Sama tidak? Bayi laki-laki, bayi perempuan secara umum. Cara minum ASINya. Tapi Pak, Di sana. dari Di sana, ya, silakan di sana. Di ah, sana begini harus ada cerita supaya kita juga. Hmm. tapi Pak dari pengalaman di
tempat kerja, apa kalau pasien yang melahirkan Oh, saya kira ada anaknya di sana. Sudah ada anaknya, bukan? ada Pak, sudah ada Laki-laki perempuan, laki-laki dua perempuan anaknya. laki-laki dan perempuan. Ah, oke, oke. Jadi dua ini disampaikan ya, pengalaman kerja dengan pengalaman pribadi. Oke, oke, sampaikan dulu. Ah, Ya, pengalaman kalau saya kerja dulu, pengalaman kerja. ya, Hmm. kalau dari pengalaman kerja Pak yang saya dapatkan, eh, kebetulan pernah saya tolong orang ibu melahirkan bayinya laki-laki. Begitu keluar bayi laki-laki itu apa menangis kencang, kencang sekali. Ah, Terus hmm. dia kalau ada dalam kesehatan itu namanya IMD, inisiasi menyusui dini. Kita perkenalkan pada ibunya untuk memperkenalkan tempat untuk aksi untuk menyusui. Iya, dikasih tempel Laki-laki saja itu kan? Mulutnya ya dikasih tempel di kalau situ. Ah, kalau laki-laki terus. itu cepat cepat dia dapat cepat Ah, oke. mencarinya. Iya, Eh, iya, 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 ter- iya, eh, iya. dari dua itu saja Pak yang saya dapat. Kalau perempuan itu yang pernah saya dapat juga, kalau perempuan itu eh, keluarnya menangisnya kayak enggak terlalu kencang sekali, biasa-biasa Oh, iya. menangis tapi enggak Hmm. sehebat laki-laki. Terus Oh, kalau iya. kita adakan IMD-nya, inisiasi menyusui dininya itu dia apa agak lambat untuk mendapat sumber ASI-nya. Hmm, hmm. Iya, Itu saja oke, Pak oke. saya yang saya dapat Kalau yang paling pengalaman pribadi bagaimana Anata? kalau Bagaimana pengalaman pribadi, banyak 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 menyusuinya laki-laki dengan perempuan. Istilahnya oh, kuat, nah yang mana lebih kuat? Ah, kalau pengalaman pribadi Pak memang anak laki-laki yang paling kuat menyusui iya, iya, daripada iya, anak iya. perempuan saya. Oh, oke begitu kan? Iya, bahkan Kemudian bahkan kalau apa dari apa? dari pengalaman juga Pak dari anak laki-laki saya itu biasa kalau dari ASINya biasa kayak tidak cukup, masih mau menambah jadi Makanya biasa saya support ditambah lagi. 10 bulan. Iya, Pak. Oke, oke. Itu saja, Pak. Kemudian, mohon maaf ini, banyak asinya ketika anak laki-laki dengan banyak anak perempuan, banyak asi tak? Yang mana lebih banyak? Kalau saya Pak sama Jiku rasa. Sama jadi rasa, Iya, Pak. Kalau saya. sama saja. Iya. Oke, oke. Ada yang lain ingin menyampaikan, bisa membenarkan, menyalahkan, atau sebagian benar, sebagian salah. Atau Ustaz Fajar di sini ada? Ustaz Fajar, Ustaz Padli, Padli Nur, Ibrahim, mana semua ini? Ilham, ada yang ingin menyampaikan mungkin? Makanya saya pancing ini jurusan Anda ini supaya Anda tidak ada nih. Nah, kita lanjut tadi cerita. Maka nurse tersebut, nurse Muslim tersebut di dunia di belahan dunia sana mengatakan, ini laki-laki berarti kuat menyusui. Kemungkinan besar, oke, ibunya ini yang memiliki ASI yang lebih banyak daripada bayi perempuan ini. Kalau begitu, coba tes. Coba lihat. Yang mana di antara ibu ini yang banyak asinya dengan sedikit asinya. Maka kalau yang banyak, bayi laki-laki. Kalau yang sedikit atau bahkan belum pikir keluar, bayi perempuan. Oke? Ternyata, wallah, Masya Allah. Ternyata terbukti. Dan ketika juga mau tes DNA, coba-coba tes DNA, ternyata tidak salah. Ternyata tidak tertukar. Masya Allah. Ya, yang laki-laki begitu, yang perempuan begitu, dan seterusnya. Itu terinspirasi dari ayat Al-Quran. Laki-laki dua, satu perempuan. Ya, satu laki-laki dua. Ya, kecuali ketika jenazah atau batu nisan. Kalau batu nisan tak balik. Kalau pakai payung, laki-laki satu. Dibalik. Jadi kenapa dibalik? Karena nanti perempuan nanti gender kina bilang, kenapa laki-laki dua terus? Kambingnya dua, anunya dua, iya kan? Biasa itu perempuan biasa protes ki. Ya kan? Kalau begitu ulama kita itu membuat kreatifnya. Oke, waktu hidup dua laki-laki, satu perempuan. Kalau matinya dibalik ki. Payunnya laki-laki satu, batu nisannya satu. Kalau perempuan, payunnya dua, kalau masih pakai payung ya, walaupun sudah jarang itu orang pakai payung, payung hitam itu biasa. Tapi kalau nisannya perempuan, dua. Begitu. Ya, masih ada begitu sekarang. Kalau bencong bagaimana bencong? Ada yang bisa sampaikan. Kalau bencong kira-kira kan berapa itu payunnya itu? Atau berapa yang batu nisannya? Ada yang bisa menyampaikan? Ada yang pernah lihat? Saya belum tahu sebenarnya jawabannya ini. Bagaimana? Ya, tentu kalau bencong ya ada kan kelaminnya ya. Ada kelaminnya ya dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah,
Justru di situ sistematikanya Al-Quran, ilmiahnya Al-Quran karena sistematikanya. Walaupun ini tentang sholat di Al-Baqarah, di surat lain ada lagi, di surat lain ada lagi, ya kan? Oke. Tentang Nabi Adam ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada dan seterusnya. Ya, di situ menunjukkan munasabah, munasabah Al-Quran antara satu dengan lainnya. Jadi tidak sembarang itu, tidak sembarang, tidak sembarang. Ya, di ayat ini kenapa ada tentang sholat di Al-Baqarah? Di surah Ali Imran ada tentang sholat, di An-Nisa ada lagi sholat. Ada munasabahnya. Jadi kenapa tiba-tiba muncul tentang sholat? Karena berbicara tentang ini. Kenapa tiba-tiba berbicara tentang itu lagi? Karena ada lagi munasabahnya ini, ada lagi munasabahnya ini. Jadi tidak sembarang, tidak. Jadi tidak sembarang. Ya, untuk itu saya ingin membuktikan dan saya ingin langsung praktik. Ya, ingat orang kesehatan itu rata-rata praktik orang, ya praktikum lab. Sekarang buka Qurannya akhir surah Al-Baqarah dan awal surah Ali Imran. Coba lihat dua ayat terakhir Al-Baqarah dan dua ayat awal Ali Imran. Oke? Oke? Nah, sudah lihat? Amanar Rasulu la yukallifullahu sampai alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dua ayat itu Ali Imrannya pendek, Ji. Tapi dua ayat Al-Baqarah panjang. Sudah lihat Al-Qur'annya semua? Sudah lihat Al-Qur'annya semua? Coba. Saya kasihkan kesempatan. Silakan juga lihat terjemahnya, ya. Oke, silakan lihat dua ayat tersebut. Apa hubungan antara satu dengan lainnya? Ini surah Al-Baqarah, oke. 285 286. Kira-kira apa hubungannya dengan ayat setelahnya Ali Imran, bahkan lintas surah ini, ya? Apa hubungannya antara satu dengan yang lainnya? Nah, hmm. Saya berikan waktu kesempatan 2-3 menit untuk membandingkan antara keduanya. Silakan. 2-3 menit lah ya, jangan lama-lama. Kalau kita tidak tahu, lihat terjemahannya, baca terjemahannya. Munasabah adalah mencari kesesuaian, mencari hubungan, relasi, konektivitas, ya, antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Nah, coba lihat. Izin Pak, Al-Baqarah Ya, ayat berapa tadi Pak? 285, 285, 286, Ali Imran 1 dan 2. Ini baku dekat ini semua. Al- Al-Baqarah 285, 28. Kita langsung praktek. Tadi ada dikatakan, oke, ada yang irtibat, yang khafi, ada yang tidak khafi, ya kan? Ada surah dengan surah, ayat dengan surah. Apa itu? Apa itu? Itu teori, itu teori. Sekarang kita praktek. Oke, sudah dapat? Nah, silakan baca terjemahannya atau baca, lihat, pelajari. Kira-kira apa munasabah antara keduanya? Nah, kalau masih pusing, lihat terjemahannya. Kira-kira berhubungan atau tidak antara satu ayat dengan ayat yang lain. Hmm. Sudah? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa memanu? Sudah dapat clue-nya? Masih pusing? Nah, kalau masih pusing, saya bantu tampilkan.
Nah, nah, sudah tampil. Coba lihat. Kita langsung praktek. Oke. Untuk mengetahui munasabah antara ayat dengan ayat yang lain, bahkan munasabah antar atau lintas surah, yang pertama Anda lakukan, di sini tidak tertulis di makalah ini, ya, dia ada di Google, tidak ada. Nah, yang pertama yang Anda harus lakukan adalah lihat kata yang sama antara ayat yang ingin kita lihat munasabahnya. Lihat ayat yang atau kata yang sama atau kata yang berulang. Di ayat ini ada, di ayat itu ada, berulang nih. Di ayat 285 ada, di 286 ada, di Ali Imran berikutnya ada. Nah, itu. Nah, coba. Nah, sudah lihat? Sudah dapatkan? Di ayat 285 ada itu kata, di ayat 286 ada, di surah Ali Imran ada, ya. Jadi di sini ada, ya. Anda lacak di sini ada, Anda lacak di sini juga kata itu ada. Hmm. Sudah dapat petunjuk pertama ini? Selama belum tahu langkah pertama, saya belum bisa sampai ke langkah kedua. Ada yang bisa menebak kata apa yang berulang di 285, kata apa yang berulang 286, dan kata apa yang terulang di Ali Imran? Hmm. Ayat Allah, Pak. Oke, bagus. Afisha menemukan satu kata. Allah. Bagus. Kita underline. Ya, bagus. Kata Allah. Allah ya. Di sini juga ada Allah. Bagus. Bagus. Ada yang lagi bisa membantu saya? Atau tidak ada, Mi? Nah, coba. Sudah? Oke? Oke. Itu dulu. Itu dulu ya. Nah, oke. Di sini banyak kata-kata Allah. Oke? Selain kata Allah, ada juga kata Rob. Rob itu Allah, Tuhan. Di sini juga ada Rob. Robbana. Ya kan? Rob. Robbihi. Robbihi. Rob. Yang penting Rob. Jadi Robbihi artinya Tuhannya dia. Robbana Tuhan kami. Nah, nah, nah. Jadi Robbana juga ini. Allah juga itu Rob. Rob itu kata lainnya juga ilahun, Tuhan. Jadi Rob itu Tuhan, ilahun juga Tuhan. Ya, oke? Sudah kita dapat. Kata kuncinya ada Allah, ada Tuhan, ada Rob, ada Tuhan, ada pencipta, ada Tuhan. Oke. Oke? Kalau sudah mendapatkan di langkah pertama ini, sudah enak. Berarti di ayat 285 itu berbicara tentang Allah. Di ayat 286 juga berbicara tentang Allah. Ya. Kemudian di surah Ali Imran lagi-lagi berbicara tentang Allah. Cuma dibedakan. Munasabah itu artinya kalau di 285 itu berbicara Allah tentang apanya. Kalau 286 bicara juga dengan Allah itu tentang apa. Oke? Dan kalau di Ali Imran Allah juga dibicara tapi yang apa? Yang bagaimana? Nah, sekarang tugas kedua Anda adalah melihat korelasi. Oke, apakah umum, khusus, ataukah tanya dan jawab, atau ada syarat dan pertanyaan, ada sebab akibat. Ya kan itu banyak tuh hubungan-hubungan korelasi. Nah, di sini tidak dibahas ini. Jadi hubungan-hubungan korelasi itu bisa bisa apa hubungannya antara umum dengan khusus? Ya, apa hubungannya sebab akibat? Apa hubungannya soal dengan pertanyaan ataukah sifat dengan nama atau apapun itu ada hubungannya. Ya, coba lihat terjemahnya antara ayat-ayat ini. Coba diperhatikan baik-baik. Apa korelasi? Di 285 berbicara Allah tentang apa? Di 286 berbicara Allah tentang apanya?
Dan di Ali Imran berbicara Allah tentang apanya. Silakan, 2-3 menit. Silakan. Langkah pertama tadi sudah, langkah kedua silakan. Kalau sudah, ada yang bisa temukan, kita diskusi lagi. Sudah? Sudah? Ayo, ayo. Apa? Bagaimana? Ada yang bisa bantu? Ada yang sudah bisa temukan? Silakan lihat terjemahannya. Saya lihat lihat Al-Quran Anda. Hmm, hmm, hmm. Oke, 1 menit lagi sebelum waktu. Masih banyak ini mau dijelaskan, masih banyak. Tapi sedikit-sedikit dulu. Bagaimana? 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 Sudah ada jawaban? Tapi Pak, saya mungkin Pak. Pak Ustaz Ibrahim Rauf, silakan. Sebelumnya minta maaf ini Pak, nggak bisa buka kamera. Lagi kurang sehat dan masih di tempat tidur ini Pak, demam. Oh, semoga cepat sembuh. Ya. Nah, ini bagus ada informasinya. Kenapa kan? Hmm. Silakan. Iya, eh, menurut kami yang didapatkan dari dua surah ini Al-Baqarah dan Al-Imran, pertama munasabahnya itu kaitan antara surah Al-Baqarah ayat yang 285, munasabahnya itu sama dengan ayat yang ketiga di surah Al-Imran. Secara umum sebenarnya ayat ini, dua surah ini berbicara tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang pertama di surah Al-Baqarah ayat 285, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi, dan
bicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya kepada manusia. Amana Rasul bima unzila ilaihi. Unzila ilaihi, ilaihi kembali kepada kitab Al-Qur'an ini yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Kemudian di ayat 3 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Di situ Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan kembali kepada kita bahwa Dia yang menurunkan Al-Qur'an ini kepada manusia, eh, kepada Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Kemudian munasabah kedua, di ayat yang pertama surah Al-Baqarah di ayat 286, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian kepada hambanya itu sesuai dengan batas kemampuan hambanya. Kemudian di ayat munasabahnya di ayat Ali Imran di ayat kedua, Allahu la ilaha illa huwal hayyul wa ta'ala adalah tidak ada Tuhan selainnya. Munasabahnya itu bahwa kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tauhidnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Pak sementara. Intinya Ustaz Ibrahim, intinya 285 itu tentang berbicara tentang Allah dari aspek Kuasaan Allah Subhanahu wa berbicara taala, penciptaannya. ke- kekuasaan. Mana kata kekuasaan di situ? 285. Allah yang menciptakan Al-Qur'an ini. Kemudian di 285 Men, iya 285 menurunkan. la yukallifullahu nafsan Oke. illa eh Oke. amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Allah yang menurunkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an ini kepada hambanya. Kemudian ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat ketiga, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Oh itu Ali Imran ayat ketiga ya. Nah, Ali Imran ayat ketiga ya. Oke, sebelum kita Ali Imran ayat ketiga, yang saya tampilkan baru Ali Imran 1-2. Boleh, boleh yang disampaikan Ustaz Ibrahim bagus secara umum. Ada yang lain? Ada yang lain atau sudah sepakat semua atau belum belum paham atau saya jelaskan ulang? Mana ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan? Nah, coba lihat. Di ayat 285 ini, amanah artinya beriman. Berbicara tentang mukmin itu, ya namanya mukmin, ciri-ciri mukmin itu kullun, semuanya mukmin itu namanya kita mukmin semua ya, harus beriman kepada Allah. Nah, ini teoritis, ini idealis sekali nih, pragmatis sekali. Ya, bahwa namanya seorang mukmin, ya kita beriman kepada Allah. Teorinya. Oke? Tapi terkadang itu teori harus dipraktekkan. Beriman kepada Allah, tapi pas diberikan takdir, dikasih sakit, dikasih ada sedikit rezekinya, ditangguhkan atau apa gitu, ya kan? Dapat sedikit bala atau musibah ujian Allah, kan biasa ada orang protes. Ah, Allah ini tidak saya tidak percaya sama saya, tidak sayang sama saya, tidak apa ke saya kan? Maka di ayat 286 itu implementasi dari teori. Ya, di 285 di situ dikatakan kita beriman kepada Allah. Oke, ini idealis sekali nih. Teoritisnya begitu. Mulut bilang begitu, memang harus asyhadu alla ilaha illa kan mulut. Oke. Tapi di sini 286 harus ingat gitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak, Allah itu tidak kasih beban. Ya, berarti ini bukti cinta Allah kepada kita.
Jadi kalau kita percaya kepada Allah, ketika Allah takdirkan kita jadi begini, kita harus percaya itu yang terbaik, bukan beban itu. Ada orang punya ke anak beban, masuk ke S2 beban, masuk ke ini beban. Tidak. Justru itu adalah surat cinta Allah kepada kita. Ya. Jadi di sini 285 itu teorisnya, ya, idealisnya kita harus amanah beriman kepada Allah dan jangan jauh-jauh ya. Dan jangan jauh-jauh dari kata yang kita tanda ini, amanah billahi. Billahi Allah, amanah, amanah, beriman. La yukallifullahu, jangan jauh-jauh. Ah, ya Allah tidak memberikan beban ya. Dan seterusnya. Itu ya. Ah. Kemudian barulah di Ali Imran itu tikrar atau pernyataan, ikrar atau pernyataan kita bahwa betul-betul la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Allah. Karena banyak orang kan bilang uang itu perlu, tak mempertuhankan hawa nafsu, mempertuhankan jabatan, mempertuhankan apa dan seterusnya. Di surah Ali Imran yang harus kita jadikan Tuhan dan mempertuhankan apa cuma satu, huwa. Huwa itu satu, dia. Siapa itu dia? Allah. Allah itu sifatnya Allah. Al-Hayyu yang maha hidup. Al-Qayyum yang mandiri. Mandiri. Jadi Allah itu maha mandiri, bapak-bapak, ibu-ibu, ustaz-ustazah semua. Allah itu saking mandirinya. Al-Qayyum namanya. Walaupun semua makhluk durhaka sama Allah, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Beda kalau negara ya. Presiden atau raja sudah tidak dipercaya oleh masyarakatnya di demo habis-habisan. Indonesia kan pernah kemarin di Orde Baru, ya kan? Era reformasi. Ketika sudah hilang kepercayaan bagaimana? Lengser itu presiden, lengser. Oke? Oke? Allah, semua orang durhaka sama Allah, 1 miliar orang durhaka semua, tidak mengurangi Allah sebagai Tuhan. Tidak. Atau dibalik lagi, dibalik. Semua orang beriman tidak menambah kekuasaan Allah. Jadi itu mandirinya Allah itu. Tidak butuh sebenarnya. Allah itu tidak butuh kedua sama kita. Kita yang butuh sekali sama Allah. Pertolongan ya Allah. Iya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah pengakuan bahwa Allah itu Al-Hayyu Qayyum. Jadi itu ujian. Jadi Allah itu sebaik-baik sutradara lah dalam kehidupan. Al-Hayyu dalam kehidupan itu jadi Allah sebaik-baik. Jadi ketika kita betul itu mengatakan la yukallifullahu, Allah tidak kasih beban ya kepada kita semua. Sampai saat ini dipaham atau ada yang ingin menambahkan, ada yang mau mengoreksi atau memberi saran atau apa? Sebelum kita lebih lanjut. Jadi itu munasabannya betul-betul ada hubungannya. Hah? Oke, masih ada yang ingin menambahkan? Sudah cukup? Cukup Tommy pendek, padahal masih banyak ini. Oke. Sebelum saya lanjut lebih dalam, saya ingin berpesan kepada para mahasiswa-mahasiswiku yang saya muliakan, yang saya hormati. Ingat baik-baik, ayat ini memberi informasikan kepada kita bahwa ya, dalam kehidupan itu ingatlah Allah tidak berikan kita beban. Makanya pasti sesuai dengan kemampuan kita. Cuma jangan Anda katakan, Ustaz, sabar itu ada batasnya. Tidak. Ya, saya katakan sabar tidak ada batasnya. Itu yang saya pahami dalam Al-Quran. Saya berikan contoh. Kita tinggal di Makassar, misalkan. Di Makassar ada perbatasan dengan Goa. Makassar juga bagian Nipa-Nipa Moncoloe berbatasan dengan Maros. Kalau kita berada di Makassar, lewat perbatasan, apa namanya? Sudah berada di Goa. Lewat perbatasan, apa namanya? Sudah ada di Maros. Ya, berarti sudah berada bukan di Makassar. Kalau kita mengatakan sabar ada batasnya, berarti bukan sabar. Ya, lewat batas nih. Ya, apa namanya? Mengeluh. Apa namanya? Alasan gitu. Mau marah-marah. Bilang, sabar ada balasannya. Mau dilegalisir bahwa dia boleh melampiaskan amarahnya apa. Itu. Iya kan?
Sabar itu tidak ada batasnya. Hmm. Ada lagi mengatakan tentang kehidupan ini ya. Hikmah-hikmah ini di munasabah ini banyak sekali. Di ayat ini banyak sekali. Di antaranya itu ada yang pernah saya katakan itu mahasiswa pasca S2 seperti Anda. Ustaz, Nabi kan sabar, wajar dia Nabi. Kita kan umatnya, iya kan? Biasa-biasa orang begitu. Itu Nabi, begitu. Kita kan umatnya, jadi jangan begitu. Hah, bagaimana kalau ada orang begitu? Eh, ih, ini kan namanya di pasca itu biasa kan analisisnya tinggi. Entahlah analisis salah-salah atau analisis tajam atau analisis benar. Wallahu a'lam ya. Bagaimana Hudaya? Kalau ada orang bilang gitu, Nabi kan begitu. Nabi begitu sabarnya. Iya Nabi begitu anu, kita bukan kita Nabi. Jadi jangan mau kau begitu. Bagaimana Hudaya? Kalau ada orang bilang begitu bagaimana? Ya, bagaimana jawaban kita? Ini saya ajar Anda ini analisis dan sintesis. Ya, ini munasabah. Inti dari munasabah itu Anda belajar menganalisis dan mensintesis segala sesuatu. Jangan sekedar cocok-cocok logi. Nah, bagaimana Hudaya? Kalau ada yang katakan begitu, apa jawaban Anda? Nabi kan begitu. Kita kan bukan kita Nabi. Misalkan, ya kan? Hmm. Bagaimana Hudaya? Hmm. Eh. Ada lagi kebalikannya ini, antinya, antinya. Tadi kan sedikit-sedikit tidak mau kepada Nabi ya. Kenapa tidak mau kepada Nabi? Itu kan Nabi begitu. Kita kan orang biasa jadi. Iya. Ada lagi orang tak balik, saking mengikutinya Nabi, saking mengikutinya Nabi. Nabi empat istrinya. Bukan lagi empat istrinya, sembilan istrinya Nabi. Bahkan dalam riwayat 11 istrinya. Bagaimana? Mau ikuti? Bagaimana Ustaz Fajar, Ustaz Ibrahim? Kan Nabi begitu, Nabi begitu. Iya kan? Nabi, bahkan dalam Al-Quran kan ulama sepakat, kalaupun maksimal empat, kalaupun boleh satu saja, tidak habis-habis itu. Ya, kecuali habis ki meninggal ki, ya apa boleh buat, ya kan? Misalkan. Oke. Tapi Nabi 9, ada mengatakan 11. Ulama mengatakan bagaimana? Tidak boleh ikuti itu. Walaupun Nabi 9, itu khusus kepada Nabi. Nah, belajar mak itu studi hadis kemarin, iya kan? Jadi mentang-mentang Nabi melakukan begitu, langsung kita lakukan. Tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Ada orang, ada orang kan begitu. Nabi kan wajar, jadi kita jangan begitu. Ada lagi kebalikannya, kalau begitu kita ikuti Nabi. Saudara-saudara, ya termasuk saya laki-laki semua ini Ilham Ibrahim siapa lagi laki-laki sini Fajar siapa lagi laki-laki sini Fadli bukan Fadli perempuan ya Fadlia perempuan ya eh, eh, ini juga perempuan ini nanti tanya suami tak kalau mau ikuti Nabi ada alasan sayang Nabi katanya 9 istrinya boleh tidak saya mengikuti sunnah Nabi 9 istrinya siapa yang sudah menikah kemarin ini sini tadi ini Isana, Isana. Tidak ada yang Isana. Siapa lagi sudah menikah sini? Inaya sudah menikah? Oh, Isana, ada Isana. Nah, di mana Isana? Kalau begitu, itu Nabi bilang bapak. Nah, sudah kita belajar hadis tuh. Nabi itu istrinya 9, bahkan 11. Saya jangan 9, 11. Empat mu istriku. Kan sunnah Nabi. Bagaimana itu Isana? Kalau ada orang bilang begitu. Dari mana jawaban Anda? Hmm. Kan Nabi, ada hadisnya, ada riwayatnya. Sahih lagi, Bukhari Muslim. Bagaimana itu kalau begitu di sana? Mohon maaf ini. Kita ini harus analisisnya tak bagus ya, bukan analisis akal-akalan. Bagaimana di sana? Tidak ada dengar di bapaknya di situ, tidak ada di bapaknya di situ, toh? Tidak ada di dengar ki. Tidak aku sampaikan juga, tidak aku tahu di siapa. Kalau bilang begitu bagaimana? Hmm, Tapi apa hmm. kalau saya langsung saya bilang, itu apa Bi? Mungkin saya berpikiran juga seperti Pak. Itu kan Nabi, zamannya Nabi. Ini kan Itu bukan. bilang gue lagi, itu kan Nabi, Nabi ini semua itu kan Nabi, Nabi. Sabarnya Nabi itu kan Nabi, Nabi. Ini makanya kita harus tengah-tengah. Itu namanya fanatik, ekstrim, ekstrim kiri, ekstrim kanan. Kita harus moderat, tengah-tengah. Kalau mau tidak mengikuti Nabi, alasan tak itu kan Nabi. Kalau tidak mau mengikuti, kalau terlalu ekstrim mengikuti Nabi, kita harus sunnah Nabi. Allahu Akbar. Kan ada sekarang begitu organisasi. Iya kan? Bagaimana? Bagaimana di sana? Di sana berarti ambil kebalikannya. Itu kan Nabi. Itu kan Nabi. Kan datuk ke ini.
Kalau untung bukan Joko adikku, kalau adikku begitu ku dengar, kan datukku. Hmm, untung adiknya ke orang lain. Hmm. Nah, apa? Hudaya senyum-senyum. Coba Ben jawab ke Hudaya. Senyum-senyum, senyum-senyum. Jawab ke, jawab ke. Jawab ke. Asisa juga senyum-senyum. Coba Ben, apa jawabannya? Yang laki-laki juga sebentar kasih jawaban. Apa jawabannya? Itu kan Nabi. Fred. Terus, terus. Hudaya, bagaimana? Bagaimana? Hmm. Apa jawabannya? Sama aja, Pak. Begitu ya. Jadi begini. Begini. Ingat ya. Kalau ada hadis, ada ayat, dan itu betul redaksinya demikian. Yang pertama kita lakukan adalah harus meyakini. Ya, meyakini. Al-Quran firman Allah, yakini. Hadis sabda Rasul, yakini. Yakini benar. Satu. Tetapi teorinya, kalau kita sudah belajar studi Quran, studi hadis, teorinya, walaupun itu benar, ya, tapi aplikasinya itu relatif. Ada kebenaran yang aplikasinya absolut. Ada kebenaran atau ajaran Islam, aplikasinya relatif. Apa maksudnya? Sholat 5 waktu. Tidak peduli Nabi atau bukan Nabi. Ya kan? Mekah atau Makassar. Indonesia atau Arab. Sholat 5 waktu. Bahkan sakit atau perjalanan atau tidak. Sholat ki. Ya kan? Sakit, duduk, 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 baring. Perjalanan, jamak, kasar, sholat ki. Ya, ini namanya ajaran yang aplikasinya mutlak. Absolut, tak terbantahkan. Tapi ada juga dalam ajaran Islam, baik ayat Al-Quran, hadis sabda Rasul, dan itu benar. Seperti tadi contohnya tadi itu, poligami, benar. Tapi aplikasinya, ulama mengatakan bisa itu relatif. Relatif mungkin ada syaratnya. Ada orang cocok, ada juga tidak cocok. Oke, di negara ini benar, di negara ini tidak cocok. Aplikasinya begini boleh, dan seterusnya. Itu kan? Nah, makanya wahai kaum Hawa, percayailah bahwa betul ada itu begitu. Nabi itu begitu, betul. Tapi adapun aplikasinya, ilmunya jangan bilang itu kan Nabi, bukan ilmu itu. Itu namanya hawa nafsu ji atau sultan ji itu pembelaan, ji, alasan. Ilmunya adalah itu tadi ada yang relatif, ada yang absolut. Nabi itu pakai jenggot. Oke? Itu betul. Hadisnya hadis sahih, betul. Ya. Nah, oke, betul. Tetapi, tetapi, tetapi tidak boleh kita katakan bahwa ya, ya tidak boleh kita katakan bahwa harus kalau jenggot begitu. Bagaimana saya tidak ada jenggotku? Oh, ternyata itu tadi beda Arab, beda Arab, beda Arab, beda Indonesia, beda Arab, beda Indonesia. Arab memang banyak bulu-bulunya, banyak jenggot-jenggotnya, wajar. Nabi berjenggot, wajar. Kasih, kasih. Kasih mana minta itu? Terkeluar kepada. Sudah deh. Yang mana yang tadi dijelaskan? Aduh, ternyata saya tadi cerita sendiri ya. Oke, oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut. Begitu sama jenggot. Nabi mana jenggotnya? Nabi jenggotnya. Ada. Oh, orang Arab. Tidak ada ya. Kemudian kita mau paksakan. Kita Indonesia tidak ada jenggotnya, mau paksakan. Harus beli apa namanya? Minyak Firdaus atau apa. Jangan juga paksakan. Iya kan? Betul, tapi tidak boleh mengingkari. Betul, Nabi begitu, betul. Penampilannya begitu. Ya, Nabi itu, Nabi itu pakai jubah, pakai terusan. Betul, betul Nabi pakai jubah. Ya, kalau begitu tidak boleh pakai sarung, tidak boleh pakai celana panjang. Tunggu dulu, tunggu dulu. Ya kan? Nabi itu makannya 3 jari. Kalau begitu, kalau kita makan pakai 3 jari saja. Makan coto bagaimana makan coto? 3 jari makan coto. Panas ki. Deh, deh, deh. Iya kan? Susah makan coto 3 jari. Panas ki. Kepanasan ki.
Oh ternyata, makanya ini tadi kita harus yakini benar-benar, tapi ada namanya relatif atau kondisional. Kenapa relatif atau kondisional? Kenapa dikatakan kondisional atau relatif? Nah, kenapa? Karena ingat, Nabi pakai 3 jari itu tadi makanannya tadi gandum, roti, namanya roti 3 jari, oke, iya kan? Tapi kalau nasi 3 jari bagaimana? Nasi ini lah mana habis 3 jari. Iya kan? Eh, makan coto 3 jari. Bengkak ini, anu panas, bengkak ini jari kalau anu panas baru dimakan. Iya kan? Nah, itu namanya kita yakini, tetapi, nah, kita yakini tetapi kita eh, relatif tapi dengan meninggal. Gitu. Ya. Nah, dah. Nah, jadi saudara-saudara. Oh, nah, hmm, hmm, hmm. Nah, ada ya, gitu. Nah, ada pertanyaan, ada pertanyaan topik ini. Halo. Nah, nggak ada nih, nggak ada nih yang pendek. Nah, ini. Gitu ya. Kali tadi sabar. Ininya memang mengatakan penjelasan penjelasan dari ulama ini. Oke, sudah bunyi masjid, sudah mengaji masjid. Alhamdulillah. Luar biasa. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, sebelum masuk waktu, kita tutup atau masih ada? Hmm. Nah, oke. Jadi yang ketiga, yang keempat itu penerapannya itu mengajarkan kita beranalisis ya, mengajarkan kita untuk sintesis, mengajarkan kita untuk melihat korelasi-korelasi hikmah-hikmah di antara dua persoalan, apa perbedaan dan persamaan itu semua kita pelajari di munasabah dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, ya, dan seterusnya. Oke, demikian dari kami. Oh, sudah tidak terlalu kentara ya. Mau maaf ini karena di rumah ini berhadapan dengan masjid, jadi agak agak pantul suara masjid. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, luar biasa. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Saksikan episode berikutnya Studi Quran masih bersama saya Muhammad Irham. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Waalaikumsalam sama-sama. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Ustaz.